Slip-on Connector atau SOC. SOC adalah konektor sambungan rumah tangga rendah dari tiang ke pelanggan dengan metode slip-on atau tusuk, seperti halnya saklar rumah yang sudah modern. SOC didesain agar memiliki konduktivitas yang baik dan dilengkapi dengan indikator loss kontak di tiap sambungan. Dengan penggunaan SOC ini, mampu meningkatkan kemudahan dan keamanan dalam pemasangan sambungan rumah dari tiang ke pelanggan. Adapun manfaat non-finansial penggunaan SOC yaitu: pertama, memberikan kemudahan dalam penyambungan pelanggan baru karena praktis. Kedua, lebih mudah dalam pemeliharaan penyeimbangan beban dan tidak diperlukan adanya penggunaan material baru sehingga lebih cepat. Ketiga, tingkat risiko pekerjaan sangat rendah karena tidak diperlukan banyak aktivitas pada tiang. Di bagian dalam produk inovasi slip-on konektor terdapat rumah konektor, gigi penerus arus, kepala baut penekan, mur baut, insulasi kedap air, ring penekan. Sedangkan di bagian luar terdapat penutup ujung. Berikut penerapan alat slip-on konektor di lapangan. Dalam pendistribusian listriknya, PLN menggunakan kabel dengan fasa R, S, T, dan N. Yang nantinya akan disalurkan pula pada 4 SOC. Pelanggan dengan pemakaian 380 volt akan menggunakan kombinasi fasa RS, ST, dan RT. Sedangkan pemakaian 220 volt menggunakan kombinasi fasa RN, SN, dan TN. Powerbank merupakan produk inovasi yang membantu meningkatkan revenue. Fungsi utamanya adalah sebagai pendukung ketersediaan listrik dari PLN yang diwujudkan dalam inovasi penyedia ekspres power service. Adapun tujuan lain dihadirkannya powerbank adalah sebagai berikut. Memberikan solusi kebutuhan listrik sementara yang cepat dan mudah. Memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dalam hal biaya. Memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan. Menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi udara, polusi suara, dan mencegah tumpahnya solar jika menggunakan generator set atau genset.
mendukung kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1 berbunyi, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Avator atau Automatic Vibration Monitor Calibrator. Avator merupakan special tools kalibrasi vibration monitor yang akurat, compact, portable, dan otomatis. Dalam pengaplikasiannya, Avator mengintegrasikan alat ukur dan fungsi-fungsi kalibrator dalam satu peralatan. Adapun tujuan lain dibuatnya inovasi produk Avator ini yaitu mempermudah dan mempercepat proses pengujian monitor vibration system, khususnya pada vibrasi monitor dengan tingkat akurasi yang tinggi, karena menggunakan tool praktis yang dikontrol secara otomatis. Avator dapat dikontrol melalui layar monitor HMI maupun menggunakan aplikasi Android Mobile yang terhubung via Bluetooth. Meningkatkan penilaian kinerja dari sisi online quality, on time, dan on cost. Meningkatkan citra serta profit perusahaan karena mampu menciptakan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk unit pembangkit di lingkungan PT PLN Persero maupun industri lainnya yang menggunakan vibration monitoring system. Recall adalah alat yang dapat mempermudah proses pengujian relay suhu pada trafo tenaga. Berikut elemen-elemen yang terdapat pada Decall.
Tabung pemanas adalah wadah untuk memanaskan sensor relay suhu pada trafo tenaga melalui proses pemanasan minyak dengan heater dan terbuat dari aluminium pejal. Modul SD card adalah komponen yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Keypad adalah komponen yang berfungsi sebagai data input pada proses pengolahan oleh microcontroller. Jenis keypad yang digunakan, keypad alphanumerik 4x3. Lampu indikator adalah komponen yang berfungsi sebagai indikasi bekerjanya relay suhu pada trafo tenaga. Tombol reset adalah push button yang berfungsi untuk kembali ke menu utama pada sistem. Soket power dan saklar on-off adalah komponen yang berfungsi untuk menyalurkan dan memutuskan daya aliran listrik. Regulator tegangan yang berfungsi untuk mengatur tegangan pada kipas mixer. LCD adalah komponen untuk menampilkan data hasil pengolahan oleh microcontroller. Tipe LCD yang digunakan adalah LCD dot matrix 20x4. PMCB merupakan produk inovasi yang dibuat untuk mengatasi kegagalan koordinasi rel pengaman terhadap gangguan penyulang yang mengakibatkan penurunan nilai SAIDI-SAIFI. Selain itu, PMCB juga memiliki beberapa kelebihan fungsi lain. Pertama, melokalisir gangguan hanya pada daerah terganggu secara selektif. Kedua, berfungsi sebagai recloser untuk gangguan-gangguan sementara. Ketiga, sebagai alat ukur presisi KWH eksim perbatasan dua area kerja. Keempat, sebagai alat ukur presisi APP, atau alat ukur dan pembatas pelanggan. Kelima, sebagai sarana manual load shedding dengan adanya fasilitas master remote control melalui sistem SCADA. Mari kita simak elemen-elemen yang ada pada PMCB. Pertama, box switching. Kedua, box control adalah bagian PMCB yang di dalamnya terdapat peralatan kontrol.
Korek, complete dummy load for perfect metering and protection. Korek merupakan suatu kesatuan alat dengan sistem pembebanan atau complete dummy load yang terdiri dari 3 unit, yaitu static dummy load, dynamic dummy load, dan portable validator yang dioperasikan secara standalone dengan menggunakan metode pengiriman data dari satu alat ke alat lainnya melalui wireless. Fungsi dari korek adalah untuk menguji sistem pengukuran dan pembatas, sehingga keamanan dan kejelasan suplai listrik terjamin, dan tidak ada komplain dari pelanggan. Korek memiliki beragam fitur unggulan, antara lain pengoperasian dan pembebanan secara standalone. Tidak adanya ketergantungan sumber listrik atau mampu dioperasikan AC atau DC. Perhitungan deviasi secara sistematis dan simulasi dilengkapi besaran energi yang hilang. Perbandingan kesesuaian karakteristik pembatas terhadap TDL. Adapun komponen yang terdapat pada korek yaitu static dummy load, dynamic dummy load, portable validator. Jika dipasang pada TR yang sudah ada aliran listrik 3 fasa, maka alat yang digunakan hanya static dummy load dan portable validator. Jika dipasang pada TR tanpa adanya aliran listrik satu daya 3 fasa atau 1 fasa dari PLN atau sumber listrik eksternal lainnya, maka alat yang digunakan adalah static dummy load, dynamic dummy load, dan portable validator. Kemudian, jika dipasang pada TM tanpa adanya aliran listrik satu daya 3 fasa atau 1 fasa dari PLN atau sumber listrik eksternal lainnya, maka alat yang digunakan adalah static dummy load, dynamic dummy load, dan portable validator. Terus bergeraknya perkembangan teknologi serta tingginya tantangan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia membuat PLN senantiasa memberikan produk dan layanan ketenagalistrikan yang andal bagi konsumen. Maka itu, PT PLN Persero, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, hadir sebagai unit penunjang PLN yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan. Berawal dari proyek laboratorium PLN pada tahun 1961, PLN Puslitbang memiliki visi menjadi garda terdepan untuk menjamin keberlanjutan bisnis listrik dan kepuasan pelanggan di Indonesia melalui penelitian
dan inovasi berkelas dunia. Kegiatan PLN Puslitbang meliputi pelaksanaan riset dan pengembangan ketenagalistrikan, asesmen teknologi, serta kajian teknik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan stakeholders di bidang pembangkitan yang meliputi studi terkait energi primer, energi baru dan terbarukan, keandalan dan efisiensi pembangkit, pengembangan produk baru hingga pengembangan ranah non-teknik terkait kebijakan bisnis ketenagalistrikan. Bidang transmisi dan distribusi yang meliputi power system dan power elektronik, aset manajemen dan high voltage engineering, serta smart grid dan electric vehicle. Melaksanakan standarisasi atau SPLN dan konsultasi teknik ketenagalistrikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di Indonesia, serta menggerakkan inovasi dan komersialisasi ketenagalistrikan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan. PLN Puslitbang juga senantiasa memperkuat kolaborasi dan publikasi internasional untuk meningkatkan citra dan efisiensi perusahaan. Untuk mendukung fungsi PLN Puslitbang sebagai lokomotif perusahaan, PLN Puslitbang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan terbaik yang telah berdiri sejak tahun 1970, menyajikan literatur ilmiah untuk menunjang pelaksanaan tugas di PLN dan pengembangan keahlian sesuai bidang profesi, katalog inovasi PLN, hingga akses standarisasi ketenagalistrikan atau SPLN yang secara keseluruhan dapat diakses secara fisik maupun secara online. Sebagai bagian dari insan PLN, PLN Puslitbang mengacu pada tata nilai PLN terbaik dengan prinsip untuk tumbuh berkembang dengan integritas dan keunggulan melalui pikiran yang sinergi, profesional dan komit terhadap pelanggan, serta tercermin dalam perbuatan dalam bentuk satu tujuan, maju dan andal. Menjadikan insan Puslitbang sebagai sumber daya manusia kelas dunia yang mampu mendukung PLN Puslitbang menjadi lokomotif untuk memajukan bisnis perusahaan. Bagi kami, PLN terbaik. Sinergi, profesional, komit. Satu, maju, andal. PLN Puslitbang menuju institusi penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan bertaraf kelas dunia yang unggul dan terpercaya. MBG atau multifungsi bypass jumper.
MBG merupakan sebuah peralatan bantu PDKB yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama dan bagian kedua sebagai holder konduktor dengan rentan luas penampang 110 sampai 240 mm persegi. Pengupas konduktor AMCS, luas penampang 150 mm persegi dan 240 mm persegi. Dan bagian ketiga, berupa mini jumperan berbahan tembaga serabut, berfungsi sebagai bypass. MBG memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai alat bantu penggantian konektor jumperan, kedua, sebagai holder konduktor jumperan, ketiga, sebagai alat bantu penggantian fuselink VCO branch, keempat, sebagai alat bantu pengupas kabel, PESO atau alat penyambung sementara otomatis. PESO adalah alat kontrol yang dipasang pada KWH meter 1 pasa pada saat ada permintaan penyambungan sementara dari pelanggan. PESO dilengkapi layar LCD dan keypad yang berguna untuk menyeting dan melihat data penggunaan beban maupun setting waktu sesuai permohonan. PESO dilengkapi microcontroller dan relay sehingga dapat merubah daya dan merubah wiring pengukuran secara otomatis. PESO dapat menyelamatkan KWH hilang akibat belum optimalnya pelaksanaan pemasangan penyambungan sementara dan membangun citra positif terhadap perusahaan. Berikut elemen-elemen yang terdapat pada PESO. LED indikator 1 berwarna hijau, berfungsi sebagai indikator bahwa PESO menyala. LED indikator 2 berwarna biru, menyala saat keadaan normal atau di luar penyambungan sementara. Ketiga, LED indikator 3 berwarna merah. LED indikator 3 berwarna merah akan bekerja saat alat dalam keadaan penyambungan sementara. LCD 4x4 akan menampilkan penampilan penyetingan tanggal, jam, dan ampere penyambungan sementara dalam keadaan normal. Yang kelima, tombol Enter digunakan pada saat melakukan setting penyambungan sementara. Keenam, tombol Clear digunakan untuk menghapus inputan yang salah. Ketujuh, tombol Reset digunakan untuk membuka menu settingan dan menghapus settingan sebelumnya. Kedelapan, tombol Off digunakan untuk memadamkan listrik pelanggan.